Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun dalam jarak jauh ya. Kita bisa belajar lagi dengan pelajaran agama ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin yaitu tentang zakat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini membawa keberkahan, bermanfaat ilmunya untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang makna zakat ya. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam zakat ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang macam-macam zakat, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Apa itu makna atau arti dari zakat? Menurut bahasa, zakat itu bermakna, ingat, membersihkan ya. Nah, zakat itu makna secara bahasanya membersihkan. Adapun arti menurut istilahnya yaitu zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab ya. Jadi zakat itu sebagian harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Nah, itu artinya zakat ya atau makna zakat. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam zakat ya. Nah, mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Nah, tahukah kalian kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Yang kalian ketahui kan zakat fitrah di bulan Ramadan ya atau menjelang Idul Fitri. Nah, mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau 1 nisab itu juga wajib. Jadi macam-macam zakat yaitu ada 2. Yang pertama zakat fitrah. Mungkin kalau zakat fitrah ini kalian sudah tidak asing lagi ya. Nah, caranya pengertian zakat fitrah dulu ya, kita akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yang pertama pengertiannya adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok atau bahan makanan pokok selain beras ya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang ya. Jadi zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok yang lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Tuh ya, kalau bahan pokok makanan kita sehari-hari beras, maka zakat fitrahnya beras ya. Kalau misalkan bahan makanan pokok kita itu jagung, maka jagung ya. Nah, karena kita di Indonesia ini bahan makanan pokoknya adalah beras, maka kita zakat fitrahnya mengeluarkan beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter ya bandingannya. Atau bisa juga mengeluarkan misalkan dengan uang, nggak apa-apa ya.
Nah, diganti dengan uang sebesar seharga 2,5 kilogram itu ya. Nah, beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut kemudian akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat ikut bergembira bersama menikmati Hari Raya Idul Fitri ya. Itu adalah salah satu hikmah atau manfaat dari zakat fitrah ya. Jadi yang kita berikan zakat fitrah yang kita berikan kepada fakir miskin itu dapat membantu mereka ikut juga bergembira bersama menikmati Hari Raya Idul Fitri. Terus gimana Bu kalau zakat fitrahnya saya langsung diberikan secara langsung kepada fakir miskin, tidak melalui amil zakat, tidak apa-apa ya. Itu lebih baik. Misalkan kamu mau memberikan ke tetangganya yang sudah jelas dia orang miskin, tidak mampu ya. Jadi kamu langsung memberikannya ya. Nah, jadi zakat fitrah itu sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta ya. Nah, kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang kapan waktunya membayar zakat fitrah? Nah, waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 di bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Biasanya yang paling bagus itu adalah pada malam takbir ya, pada malam Idul Fitri ya, takbiran itu ya, itu lebih cara waktu yang sangat bagus untuk memberikan zakat ya. Nah, sekarang yang tadi pengertian zakat ya. Sekarang orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa saja? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu yang pertama syaratnya beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Ya, jadi misalkan ibu kamu sedang hamil ya, kemudian melahirkan pada malam takbiran atau pada malam Hari Raya Idul Fitri. Nah, maka adik kamu itu atau si bayi itu sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ya, karena masih ada waktu itu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi malamnya itu ketika keluar itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan kedua orang tua mereka ya. Nah, itu. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan ya. Jadi kalau misalkan meninggal pada eh, misalkan sudah meninggal maka tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat ya. Jadi orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Boleh dibayarkannya mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Nah, itu yang pertama macamnya zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Nah, jadi ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ini perhatikan ya. Pengertian dari zakat mal yaitu disebut juga zakat harta. Jadi mal itu bahasa Arab ya, bahasa Indah artinya
harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu artinya nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Jadi ada syaratnya ya, kalau mengeluarkan zakat itu ada syaratnya. Ketika harta itu sudah mencapai nisab, baru wajib mengeluarkan zakat. Nah, nisab itu sendiri artinya lama waktu suatu harta yang menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu ya. Misalnya perhatikan, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun ya, maka zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5% ya. Atau jika harga emas 1 gramnya 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta itu adalah 850 ya. Nah, ngerti ya? Nah, kalau misalkan sekarang harga emasnya bukan 400, Bu. Harga emasnya 900 atau sekitar 800-an ya. Oke, 800 ya. 800 harga emas, atau kita ngambil emas yang emas 24 karat itu sekitar 900. Maka kita sudah punya emas itu selama 1 tahun 85 gram. Maka 85 gram dikali 800 itu sama dengan berapa? Nah, hasil dari itu baru kita wajib mengeluarkannya 2,5% dari dari jumlah yang sudah kita kalkulasikan tadi ya. Maka zakat yang harus dikeluarkan sekian ya. Nah, itu contohnya ya. Contohnya di sini 85 gram emas dikali harga emas, misalkan harganya di sini 400.000, maka sama dengan hasilnya 34 juta. Jika dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari 34 juta itu, maka yang wajib mengeluarkan zakat, yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 850.000 ya. Nah, itu diberikan kepada siapa? Ada nanti yang berhak menerima zakat itu siapa saja akan dijelaskan ya. Maka zakat mal yang dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin ya. Nah, jadi zakat mal yang kita keluarkan itu fungsinya sama, untuk membersihkan si harta itu sendiri. Karena dalam harta kita itu ada milik harta orang lain, yaitu hak fakir miskin ya. Sekarang yang B, sudah mengerti ya yang ini ya. Jadi yang zakat mal itu kita mengeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 2,5% ya. Jadi emas itu kita kalikan dulu, kemudian dikalikan dengan harga emas, kemudian hasilnya berapa, baru kita mengeluarkan zakatnya itu 2,5%. Sekarang syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib zakat mal itu apa saja? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi kalau tidak Islam itu berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal. Artinya tidak gila ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati ya. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun ya, mencapai nisabnya. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri,
bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib zakat mal. Apa yang pertama? Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ya, yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jadi kalau misalkan harta tersebut tidak mencapai 1 tahun, maka belum wajib mengeluarkan zakat ya. Sekarang C, jenis harta yang dizakati. Ya, kalian harus tahu juga jenis-jenis zakat mal yang harus dizakati. Ya, yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yaitu kalau emas sebanyak 85 gram ya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya ya. Itu adalah jenis harta yang wajib dizakati ya. Nanti akan Ibu kirim nisab daripada jenis harta yang wajib dizakati ya, menyusul ya. Jadi nisabnya berapa, harus dikeluarkannya berapa. Misalkan dari binatang ternak. Binatang ternak contohnya sapi, itu sudah berapa sapi maka kamu wajib mengeluarkan. Nanti akan Ibu buat tabel, ya, Ibu kirimkan kembali ya setelah ini. Sampai sini saja ya tentang macam-macam zakat. Mengerti? Insya Allah ya, kalian bisa baca kembali tentang macam-macam zakat. Kemudian apabila tidak mengerti, silahkan boleh ditanya melalui WA Ibu ya. Jadi kalian setelah ini dibaca kembali tentang macam-macam zakat. Jadi ada 2 ya macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal ya. Alhamdulillah. Sekian untuk hari ini untuk pelajaran agama tentang macam-macam zakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, kemudian cuci tangan sesering mungkin ya, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.